Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau melupakan kitab Taurat ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ayat ini saya bagi dua, yaitu yang pertama tentang sikap kita dan yang kedua adalah manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Orang percaya harus menjadikan Alkitab itu sebagai sebuah kesukaan. Ya, kita harus baca, renungkan, hafalkan, dan perkatakan. Martin Luther mengatakan seperti ini. Setiap orang Kristen harus membaca Alkitab, harus membaca Injil. Karena apa? Karena orang Kristen sering melupakannya. Jadi setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Karena kita sering melupakan firman tersebut setiap hari juga. Ya, saya akan membagikan sebuah data ya. Data yang pertama menurut eh, psikolog Jerman ya abad 19 yaitu Hermann Ebbinghaus. Dia seorang psikolog Jerman yang melakukan sebuah teori dan tahun 2015 diteguhkan dengan sebuah penelitian, yaitu satu teori atau rumus yang dikenal dengan nama forgetting curve, yaitu kurva lupa. Ya, jadi manusia ada kecenderungan untuk mudah melupakan setiap informasi yang mereka baru terima. Ya, jadi kurva itu akan cenderung menurun meskipun bergantung kepada kemampuan daya ingat masing-masing manusia tersebut. Ya, pada 1 jam pertama, 50% informasi yang mereka dapatkan itu akan 50% terlupakan. Kemudian 24 jam, 70% itu akan terlupakan. Dan sampai 7 hari berikutnya, 90% informasi yang mereka dapatkan itu akan dilupakan. Jadi ada sebuah kecenderungan yang luar biasa ya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, tetapi kita sering kali melupakannya. Ya, ada berbagai macam cara sebetulnya untuk membuat memori kita, daya ingat kita terhadap informasi tersebut itu tetap terjaga. Yaitu ketika kita mampu membuat repetisi pengulangan untuk setiap informasi itu. Kemudian menumbuhkan sebuah daya tarik dalam hidup kita terhadap informasi tersebut. Dan juga kita perlu untuk memandang bahwa informasi yang kita terima itu seberapa penting, seberapa bermaknanya informasi tersebut bagi hidup kita. Ya, jadi ketika kita memandang itu, maka presentasi dari daya ingat kita, memori yang kita tangkap itu akan cukup terjaga, tidak akan melandai secara drastis ya. Jadi itu berbagai macam cara. Ya makanya dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi diperlukan perenungan, pengulangan, repetisi untuk setiap informasi supaya informasi tersebut tersimpan dengan baik di dalam memori kita.
Ya, kemudian yang kedua adalah data UNESCO. Data UNESCO itu mencatat bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki tingkat literasi yang sangat rendah, dikatakan nomor 2 dari bawah. Dari survei itu ditemukan bahwa dari 1.000 orang hanya satu yang suka membaca. Ya, kalau kita kembangkan lebih lanjut itu ada beberapa data dari World Bank juga, bahkan itu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa eh, tingkat pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya, jadi informasi atau data yang saya sampaikan ini adalah sebuah tujuan untuk mengambil sebuah ketetapan, ya, artinya bahwa kecenderungan dari manusia yang tidak suka membaca, kecenderungan manusia yang mudah melupakan untuk setiap informasi yang kita dapat, itu menjadi sebuah cara bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Terkhususnya sebagai orang Kristen, ya, bahwa Alkitab itu harus menjadi sebuah hal yang penting buat kita, ya, karena kita tahu Alkitab adalah kunci jawaban dari segala persoalan hidup kita. Ya, kita tahu bahwa semua kebutuhan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, semua kebutuhan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu semua ada di dalam Alkitab kita. Ya, dunia tidak bisa menjawab semua kebutuhan kita. Dia paling hanya menjawab kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Tetapi berkaitan dengan kebutuhan roh kita, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan dan memberikan jawaban. Hanya satu, yaitu Alkitab kita, yang mampu menjawab semua kebutuhan kita manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi dari sinilah maka betapa pentingnya kita menyikapi firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi kitab kita itu tidak hanya berisi tentang sebuah informasi-informasi, tetapi juga ada pengajaran-pengajaran, juga rencana-rencana Allah dan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya Alkitab kita. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk membaca dan merenungkannya, bahkan untuk menghafal dan memperkatakannya setiap hari, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat dan keuntungan daripada firman Tuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini saya akan mengutip dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu di 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 dan 14. Bagaimana kita memiliki satu sikap yang benar, meresponi setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan cara yang tepat, supaya supaya setiap kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan dari firman Tuhan tersebut. Ya, yang pertama dikatakan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Ya, sikap pertama yaitu bahwa kita harus memegang segala sesuatu yang telah kita dengar atau segala sesuatu yang telah kita baca melalui firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki. Ya, yaitu memegang, peganglah segala sesuatu, artinya bahwa kita harus memegang dengan kuat-kuat segala sesuatu yang sudah kita baca, yang segala sesuatu yang sudah kita dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah ataupun pembacaan Alkitab kita sendiri setiap hari. Kita harus mengikuti dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang sudah kita baca. Ya.
Kalau di Ulangan itu dikatakan, Ulangan 28, bahwa kita harus, apabila engkau mendengar baik-baik dan melakukannya dengan setia perintah Tuhan Allahmu, maka kamu akan mendapatkan berkat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memegang dengan sungguh-sungguh, kita harus mengikuti ketetapan-ketetapan ataupun perintah-perintah firman kebenaran di dalam hidup kita. Dan kita melakukannya secara serius, secara sungguh-sungguh, dengan cara yang tepat. Maka ketika firman itu kita pegang dengan sungguh-sungguh dan kita hidupi, maka kita akan melihat satu manfaat yang luar biasa. Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan, lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, setelah kita memegang kebenaran firman Tuhan, setelah kita mengikuti dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang sudah kita baca, maka kita harus melakukan firman itu dalam iman dan kasih, yaitu kita harus bertindak dengan keyakinan bahwa firman kebenaran atau ajaran-ajaran yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan dan Alkitab itu sendiri, kita harus memandangnya sebagai sebuah perkataan yang benar dari Allah itu sendiri. Ya, jadi kita lakukan dengan iman. Kita harus melakukannya dengan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran yang kita terima itu adalah perkataan Allah sendiri terhadap kita. Sehingga kita harus melakukannya dengan iman. Dan dengan kasih. Dengan kasih dalam hal ini dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 itu bahwa jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan dengan dasar kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki satu tanggung jawab untuk mengabarkan ataupun memberitakan firman kebenaran yang sudah kita baca tersebut, yang sudah kita terima tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain juga mendengar akan kabar sukacita tersebut. Supaya orang lain juga mendengar hal-hal yang baik yang daripada Tuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya. Jadi setelah kita pegang, setelah kita lakukan itu dalam iman dan kasih, maka kita harus memelihara. Dikatakan bahwa firman kebenaran itu seperti harta yang indah. Ya. Ketika kita memiliki satu sikap yang tepat dan memandang bahwa firman Tuhan, Alkitab kita, itu adalah harta yang indah, harta yang berharga, harta yang mulia, maka kita wajib untuk menjaganya. Kita wajib untuk memelihara setiap kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saya percaya bahwa ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, maka itu bukan sebuah kebetulan yang sedang kita lakukan secara rutinitas, tapi ada sebuah kepercayaan daripada Allah sendiri yang menaruh firman-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita perlu untuk memelihara itu, untuk menjaga itu, untuk merawat firman tersebut. Ya, karena apa? Karena ketika kita memiliki satu sikap yang benar, ketika memandang firman Allah, Taurat, kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita, itu sebagai harta yang indah, harta yang berharga, harta yang mulia, maka kita akan mendedikasikan hidup kita untuk itu. Kita akan rela untuk mempertaruhkan segala sesuatu supaya firman Tuhan itu terjaga di dalam hidup kita. Bahkan kita akan menjaganya sampai firman Tuhan itu menumbuhkan kebenaran-kebenaran dan karakter-karakter yang terbaik di dalam hidup kita. Tanpa kita pernah berpaling,
kepada hal yang lain. Karena kita sudah memandang bahwa Alkitab kita, firman kebenaran itu sebagai harta yang paling indah, harta yang paling mulia di dalam hidup kita. Nah, inilah yang akan menjadikan kita menerima manfaat dan keuntungan yang luar biasa. Ya, bagian kedua dari 1 Yosua ayat 8 tadi dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, sebuah janji Tuhan yang luar biasa ketika kita memiliki sikap yang tepat terhadap firman kebenaran, terhadap firman Allah yang dipercayakan kepada kita, maka bahwa kita akan menerima atau mendapatkan keuntungan dan manfaat dari firman tersebut, yaitu uh, hidup kita akan berhati-hati, ya, hidup kita akan dijagai sesuai dengan segala yang tertulis di dalam uh, Alkitab tersebut. Kemudian ada jaminan bahwa perjalanan kita akan disertai dengan keberhasilan dan kita akan selalu mengalami keberuntungan. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang indah di dalam hidup kita. Ketika kalau di dalam hidup kita, kita senantiasa disertai dengan keberhasilan dan keberuntungan. Saya pikir tidak ada di dunia ini yang lebih indah daripada sebuah keberhasilan dan keuntungan, yaitu ketika kita mendapatkan itu dari Allah sendiri, yaitu ketika kita mau dengan rajin memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jadi mari kita baca, mari kita renungkan, mari kita hafalkan, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita akan melihat bagaimana firman itu akan bekerja secara luar biasa. Saya percaya satu hari firman itu akan mengeluarkan kuasanya. Firman Tuhan itu akan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai macam persoalan di dalam hidup kita. Kita akan menemukan jawaban-jawaban itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat firman itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan kita akan mengalami satu sukacita karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mari jangan sampai kita lupa untuk memperkatakan firman Tuhan setiap hari, dan yang pasti kita harus terus menggali, merenungkannya, menghafalkannya, bahkan memperkatakannya. Bahkan ketika fakta-fakta realita di dalam kehidupan kita itu tidak seperti dari apa yang kebenaran firman Tuhan itu, tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka akan tumbuh iman yang luar biasa untuk kita memiliki kekuatan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan buat setiap kita dalam menjalani aktivitas kita ke depan. Mari kita berdoa.